akan memaparkan penjelasan sedikit tentang satu buku, yaitu buku PBIK, dan selamat menyaksikan. Baik, sebelum lebih lanjut, saya mau menjelaskan sedikit tentang buku PBIK. Jadi, buku PBIK ini ditulis oleh hambanya Bapak Pendeta Hasan Sutanto DTH. Buku ini berisi tentang bahasa asli teks Yunani dalam kitab Perjanjian Baru, dan buku ini akan membantu para pembaca untuk dapat memahami makna dari per ayat. Dan untuk itu, selamat menyaksikan dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan buku PBIK tersebut. Oke, baik, saya akan memperlihatkan buku PBIK-nya. Jadi buku PBIK ada 2 jilid ya. Ini jilid yang pertama dan ini jilid kedua. Jadi buku jilid pertama dan jilid kedua saling melengkapi. Nah, untuk jilid yang pertama ini semuanya di dalam adalah kitab Perjanjian Baru, tapi masih dalam terjemahan harfiahnya. Dan untuk jilid yang kedua ini lebih ke fokusnya per kata. Jadi setiap kata dalam kitab Perjanjian Baru ada di dalam sini yang sudah dianalisis, yang dimana maknanya bisa lebih dipahami dengan jelas lagi. Baik teman-teman, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan PBIK baik dalam jilid 1 dan juga jilid yang kedua. Sebelum kita memulai belajar untuk menggunakan PBIK baik jilid 1 dan jilid 2, kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami, Tuhan, akan belajar untuk lebih dalam mengenal firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat agar kami boleh mengerti dan memahami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Baik teman-teman, setelah kita sudah berdoa, kita akan menentukan ayat yang kita akan tafsir. Dan untuk ayat yang saya ambil di sini yang terdapat dalam Titus 3 ayat yang kelima, yang berbunyi, dalam ini saya menggunakan dalam terjemahan baru 2, yang berbunyi demikian: pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan benar yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya melalui permandian kelahiran kembali dan melalui pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kan kita sudah membaca dari dalam Alkitab terjemahan 2, dan sekarang kita akan lihat dalam buku PBIK. Nah, dalam buku PBIK ini tentunya akan berbeda dari ayat pembacaan kita sebelumnya. Jadi di sini berbunyi demikian: bukan karena perbuatan dalam kesalehan yang telah melakukan kita, tetapi menurutnya rahmat Ia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus. Setelah kita sudah membaca ayatnya, langkah selanjutnya yaitu menentukan kata kunci yang akan kita analisis. Nah, kata yang saya pilih dari kutip ayat yang kelima ini yaitu tentang kata menyelamatkan. Nah, di sini kita perhatikan ada 4 baris. Yang baris pertama ini adalah bahasa Yunaninya, dan yang kedua ini bahasa Indonesianya, terjemahannya. Dan yang berikutnya yaitu kode lema, dan yang terakhir adalah kode parsing. Setelah itu kita akan masuk ke jilid 2 dan melihat kode dari S458. Kita carinya di jilid yang kedua. Sudah menemukan kode lemanya di halaman 694. Di situ bahasa aslinya zoosoi dan sebanyak 106 kali yang digunakan di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan selanjutnya kita akan menganalisis kode parsingnya dengan menggunakan gram code. Ini adalah gram code-nya yang akan kita gunakan dan menganalisis. Jadi ini adalah hasil di mana saya sudah analisis kode parsingnya. Jadi baik teman-teman, dari ayat yang saya kutip di sini dapat kita ketahui bahwa ayat ini di mana
Paulus menekankan bagi jemaat yang di Kreta, di mana kata menyelamatkan ini menunjukkan pada tindakan Allah yang secara aktif, yang dia sendiri yang melakukan dan menyelamatkan manusia. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kiranya ini boleh bisa menjadi berkat buat kita. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.